فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ma'asyiral ikhwah salatin tsabitin barakallahu fikum jami'an. Hadirin dan hadirat, masih kita lanjutkan pembahasan yang tersisa dari judul bab yang ke-61 dari kajian rutin sekitar kitab tauhid alladzi wasafahu al-Ghazali. Kita yang mengkaji seputar pengesahan Allah Subhanahu wa taala, mentunggalkan Allah dalam peribadatan, hak Allah yang harus dipenuhi. Dari kitab yang agung ini yang ditulis oleh Imam Abu Husain Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Pertemuan malam terakhir yang kita ambil adalah bab yang ke-61 dengan judul bab Maja'a fi kasratil hadits, tentang banyak bersumpah. Setelah kita terangkan pada malam sebelumnya bahwa bab banyak bersumpah berkaitan dengan kitab tauhid secara garis besar. Nama Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan sebagai bahan sumpahan adalah nama yang agung. Jangan diumbar dengan begitu mudahnya pada perkara-perkara yang sepele, pada perkara duniawi. Hendaknya nama Allah yang agung dijaga, termasuk dalam hal bersumpah. Tidak bersumpah kecuali pada perkara-perkara yang memang dibutuhkan untuk bersumpah, pada perkara-perkara yang penting. Lagi diterangkan juga bahwasanya bersumpah adalah ibadah. Seseorang bersumpah kemudian menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berarti dia berzikir kepada Allah. Ya Allah perintahkan untuk memperbanyak. Ya ayyuhalladzina amanu udzukurullaha dzikran katsiran. Ketika sumpah adalah ibadah, memalingkan ibadah sumpah kepada selain Allah dengan cara menjadikan bahan sumpahan dengan nama selain Allah, berarti menyimpang dari peribadatan, tergolong kesyirikan. Terkadang bisa masuk pada syirik akbar, bisa juga pada syirik asghar, tergantung dari jenis kesyirikan tersebut. Dalil-dalil telah kita selesaikan. Fawaid yang telah kita ambil diantaranya adalah Allah memerintah untuk menjaga sumpah. Dengan 3 tahapan bahwasanya menjaga sumpah, yang paling pertama adalah menjaga untuk tidak memperbanyak bersumpah pada perkara-perkara yang tidak penting. Yang kedua, menjaga sumpah adalah apabila ada yang lebih bagus daripada bahan sumpahan tersebut, hendaknya membatalkan sumpah dan mengamalkan yang lebih baik tersebut. Yang termasuk menjaga sumpah. Kemudian perkara yang ketiga dalam tahapan menjaga sumpah adalah ketika seseorang membatalkan sumpahnya, dia hendaknya ditebus dengan kafarah salah satu dari 4 perkara. Dan ini membabi takhir, pilihan, opsi pilihan, boleh memilih manapun. Memberikan makan kepada 10 fakir miskin atau memberikan mereka pakaian. 10 fakir miskin. Atau memerdekakan budak atau berpuasa selama 3 hari. Kita akan membaca poin pelajaran yang bisa kita petik pada judul bab ini yang beliau rangkum dalam Fihi Masail. Terdapat 8 masail pada judul bab ini.
Kata petani semoga Allah merahmati beliau, al-ula al-wasiyatu bihifdzil aiman. Ketika di sini jangan sampai disalah baca. Hifdzil aiman. Aiman dan iman berbeda maknanya. Iman yang perkara keimanan artinya adalah at-tasdiq, iman membenarkan. Tapi kalau aiman dengan fathah artinya bersumpah. Diambil dari ayat wahfadhu aiman. Dan al-wasiyah, wasiat. Hukum wasiat dari Allah di sini adalah wajib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Wasiat yang penulis maksud pada masalah yang pertama kewajiban untuk menjaga sumpah. Belum kakap dengan wasiat, wa ila artinya adalah perintah karena datang dari ayat dengan fi'il amr, wahfadhu, jagalah oleh kalian sumpah kalian. Kemudian kita sebutkan pada pertemuan malam sebelumnya, dan ini penting untuk dipahami bahwasanya tahapan dalam bersumpah, ada ketiga tahapan. Pertama bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan sumpahan. Dengan 3 kata bantu sumpah. Wallahi, tallahi atau billahi. Atau sebagai mereka juga tambahkan waimullah, atau misalnya dengan lafaz Allah yang lain yang diinginkan. Nah, wa rabbil ka'bah walladzi nafsi biyadihi. Nah, misalnya bersumpah. Yang pertama adalah bersumpah. Yang maksud dan tujuan dari bersumpah adalah penegasan apa yang ingin disampaikan. Baik itu khabar atau insya. Baik itu pemberitaan. Nah, atau insya. Sebab mereka menyebutkan bahwasanya hukum asal bersumpah tanpa diminta adalah mubah. Terkadang bisa menjadi perkara yang istihbab, dicintai, disunnahkan. Apabila dibutuhkan pada perkara yang ingin ditekankan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik kepada beliau perkara seorang wanita Makhzumiyah ditangkap basah mencuri, dikarenakan dia adalah seorang wanita pembesar dari kaumnya. Sebagian mereka mau meminta syafaat untuk diringankan hukumnya hanya sekedar karena dia adalah semacam golongan bangsawan yang memiliki derajat pada kaumnya. Nabi SAW ingin mengajarkan para sahabat di kala itu sekaligus umat beliau pada perkara seperti ini, bahwasanya pada agama Allah Subhanahu wa taala tidak pandang bulu. Sambil beliau bersumpah, waimullah law kanat Fatimatu bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha saraqat laqata'tu yadaha. Beliau bersumpah, demi Allah seandainya Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mencuri, niscaya aku akan potong tangannya. Ada penegasan di sini bahwasanya siapapun yang mencuri dari golongan bangsawan atau orang melarat, kaya ataupun miskin, laki perempuan. Nah, al-muhim masuk dalam taklif dipotong tangannya. Ini hukum Islam. Kemudian beliau ingin ajarkan bahwasanya dalam hal yang tidak pandang bulu, bahkan seandainya anakku, putriku, darah dagingku, buah hatiku. Beliau ingin tanggaskan bahwasanya tidak ada pandang bulu dan ini harus adil. Beliau bumbui di depan dengan sumpah. Waimullah. Kalau masalah bersumpah adalah boleh hanya saja ketika dibutuhkan, bisa sampai pada tingkatan istihbab. Disunnahkan.
Kemudian tahapan sumpah berikutnya adalah ketika seseorang bersumpah, kemudian dia melihat bahwasanya apa yang disumpahkan tersebut ternyata ada yang lebih baik darinya. Dalam hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man halafa ala yaminin summa ra'a khairan minhu, falyati ila ma huwa khairun minhu wa likaffir an yaminihi." Barang siapa yang bersumpah akan sesuatu, kemudian dia melihat ada yang lebih baik daripada bahan sumpahannya dia, maka datangilah yang lebih baik tersebut, kemudian tebus sumpahnya. Nah, dia bersumpah, wallahi aku tidak akan pergi ke masjid sholat jamaah hari ini. Sholat jamaah bagus, apalagi laki-laki wajib. Dalam seperti ini, hendaknya ditebus. Dibatalkan sumpahnya, ditebus. Demikian. Kemudian tahapan yang ketiga adalah termasuk menjaga sumpah dari ayat yang telah kita baca. Menebus ketika dia melihat bahwasanya ada yang lebih baik daripada sumpahnya dia tersebut. Pertama, batalkan sumpahnya. Batalkan sumpahnya, hana. Setelah itu dia menebus dengan salah satu dari 4 perkara tadi telah kita sebutkan di depan. Apa saja? Yang pertama adalah memberikan makan kepada 10 fakir miskin atau memberikan pakaian. Pakaian yang layak pakai. Tak harus baru, bekas, yang layak pakai. 10 orang. Atau memerdekakan budak, atau kalau tidak mampu lagi berpuasa selama berapa hari? 3 hari. Selama 3 hari. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadu aymanakum." Demikianlah tebusan bagi sumpah kalian. Apabila kalian bersumpah, jagalah sumpah kalian. Jadi menjaga sumpah masuk dalam 3 tahapan ini. Pertama, menjaga untuk tidak banyak bersumpah kecuali pada perkara-perkara yang memang dibutuhkan syar'i. Kemudian berikutnya menjaga sumpah adalah apabila ada yang lebih baik daripada bahan sumpahan dia tersebut, dibatalkan sumpahnya dia. Kemudian yang ketiga, apabila dia membatalkan, hendaknya menebus dengan salah satu dari 4 perkara yang disebutkan dalam surat Al-Maidah. Dan termasuk tidak menjaga sumpah, apa yang disebutkan dalam hadis yang penulis bawakan, hanya untuk melariskan barang dagangannya. Wailah barang dagangannya seharga apa? Duniawi. Dan terkadang orang yang sebab mereka menyebutkan bahwasanya orang yang sering sumpah menunjukkan bahwasanya orang ini sebenarnya tidak terpercaya di pandangan mata orang. Apalagi seseorang yang mungkin dia bersumpah kemudian ketahuan bohong. Nabi SAW mengancam hal tersebut bahwasanya orang kalau sudah sering jujur akan dinilai jujur, dan apabila sering dusta akan dinilai dusta. Meskipun suatu saat dia jujur, tetap saja orang curiga bahwasanya jangan sampai dia termasuk dusta. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa la yazalu ar-rajulu yasduqu hatta yuktabu indallahi siddiqa wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu hatta yuktabu indallahi kadzdzaba." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Hadis ini secara tidak langsung menerangkan bahwasanya orang yang jujur tempat mereka di surga. Lanjut hadisnya, dan barang siapa yang jujur dan dia menjaga untuk terus jujur, Allah Subhanahu wa taala akan mencatat dia termasuk orang-orang yang jujur. Artinya mungkin suatu saat dia berdusta hanya saja tidak dengan sengaja, tetap dijuluki jujur. Dan lanjut hadisnya kata Nabi SAW, dan barang siapa, dan sesungguhnya kedustaan mengantarkan kepada kedurhakaan dan kedurhakaan mengantarkan ke neraka. Arti dari hadis ini bahwasanya dusta mengantarkan secara tidak langsung ke neraka. Lanjut hadisnya, dan barang siapa berdusta serta sengaja sering untuk berdusta, Allah akan catat dia adalah seorang pendusta. Mungkin suatu saat dia jujur,
Tapi karena sering didapai tentang kedustaan dia, suatu saat dia jujur, orang nggak percaya, butuh sumpah atau paling tidak butuh datangkan saksi. Apa yang antum bawakan berita tersebut, karena sudah terkenal dusta. Makanya di sini kita ambil pelajaran bahwasanya biasanya orang yang sering bersumpah, orang ini dituding bahwasanya dia tidak jujur, karena butuh untuk menguatkan perkataan dan berita yang dia bawa dengan sumpah. Baiklah, orang jujur tak perlu untuk bersumpah. Orang jujur, tidak memperbanyak sumpah, kecuali pada perkara-perkara yang syar'i. Seperti kita berikan contoh tadi di depan, Nabi SAW menegaskan suatu berita dengan cara bersumpah. Asalnya masail yang kedua, di antara 8 masail yang ada, al-ikhbaru bin al-halifa mumhiqatun lis-sil'ah mumhiqatun lil barakah. Pemberitaan ini dari Nabi SAW bahwasanya sumpah memperlaris barang dagangan, hanya saja menghilangkan keberkahan perniagaan. Biasanya kalau orang bersumpah, orang akan percaya bahwasanya berarti barang dagangan dia bagus. Artinya sumpah dia mengantarkan kepada barangnya cepat laku, cepat habis, laris manis. Tapi hadis ini menerangkan kepada kita bahwasanya orang yang berjual beli, kemudian dia barengi jual beli dia tersebut dengan bersumpah, iya, dia dapat keuntungan duniawi dari sisi barang dagangannya cepat laku laris, tapi berkahnya hilang. Artinya dari keberkahan hilang, artinya harta dia dari hasil jual beli tersebut tidak mendatangkan manfaat, kebaikan. Bisa jadi cepat habis, bisa jadi harta dia tidak berkah, malah mengantarkan kepada jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya keberkahan adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berkah pada harta tersebut meskipun sedikit, tapi lurus di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang Allah anjurkan. Bukan cuma sekedar mencari rezeki, bukan cuma sekedar mengharap rezeki, tapi cari yang rezeki yang halal, thayyib, berkah. Kata Allah Subhanahu wa taala, buah hasil dari keimanan dan ketakwaan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaktubun. Seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman dan takwa, niscaya kami akan turunkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Allah sudah janjikan bahwasanya keimanan dan ketakwaan akan menurunkan rezeki. Wa ila orang kafir pun dapat rezeki. Pelaku maksiat pun dapat rezeki. Tapi orang mukmin bukan sekedar rezeki yang dia minta, tapi apa? Berkah. Banyak bersumpah dari hasil jual belinya dia menghilangkan keberkahan. Jadi kita tegaskan lagi bahwasanya orang mukmin yang bergelut dalam dunia perniagaan jual beli, hendaknya yang paling pertama dicari adalah keberkahan. Keberkahan artinya meskipun sedikit tapi menggiring kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keberkahan meskipun banyak, mungkin terlihat bahwasanya di tangan dia memiliki harta yang banyak, uang yang banyak, tapi tersibukkan dari ibadah. Anak dia terbengkalai. Wah, ini bukan berkah namanya. Banyak, bukan berkah. Ya, rezeki yang banyak, bukan itu yang orang mukmin cari. Harta yang berbarokah. Sedikit masih bisa menuntut ilmu, Allah ini khair. Sedikit anak kita masih bisa kita urusi, alhamdulillah ini khair daripada banyak. Tapi ketika datang tiba sholat jamaah hilang entah kemana. Ketika tiba waktu taklim hilang entah kemana. Ketika ditanya cari rezeki. Karena yang dia bicara bukan berkah, jadi cari rezeki. Baiklah, semua orang cari rezeki, orang kafir pun cari rezeki, ahli bidah pun cari rezeki, binatang pun cari rezeki. Tapi yang kita cari adalah keberkahan. As-salisa yang ketiga, al-wa'idu syadidu fi man la yabi'u wa la yashtari illa bi yaminihi. Ancaman keras. Masalah yang ketiga ini bagi orang yang dia tidak jual atau beli, tidak menjual atau tidak memberi kecuali dengan sumpah.
kecuali dengan sumpah. Apalagi kalau pernah datangi beberapa pasar di daratan Arab, sering sekali mendengar sumpahan semacam ini pada transaksi jual beli. Wallahi barangku bagus, silahkan beli. Yang lainnya tidak. Hal ini semacam sesuatu yang sangat lumrah di kalangan mereka. Jual beli dibumbui dengan sumpah-sumpah. Padahal kalau mereka mengkaji kepada Allah Subhanahu wa taala, tak butuh untuk bersumpah. Yang penting kualitas barang engkau bagus, harganya terjangkau, tidak ada unsur kecurangan dan kedustaan serta menutupi aib barang dagangan engkau. Orang akan beli. Nggak perlu untuk sumpah. Biasanya orang bersumpah karena sesuatu yang mungkin dia tutupi. Yang penting jujur dalam berdagang. Tidak menipu, tidak curang. Produk yang dia jual berkualitas, harga terjangkau, akan beli tanpa perlu untuk dibumbui dengan sumpah. Tadi Nabi SAW menyebutkan satu hadis dari Hakim bin Hizam dalam Sahih, kata Nabi SAW, "Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bay'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima." Yang artinya kata Nabi SAW bahwasanya dua orang yang melakukan transaksi jual beli, si pembeli dan si penjual, masih dalam pilihan selama mereka belum berpisah badan. Jadi ketika terjadi tawar-menawar, masih boleh untuk dibatalkan, atau dibatalkan untuk menjual, atau dibatalkan untuk membeli, selama belum pisah badan. Kalau sudah pisah badan, tidak lagi. Lanjut hadisnya, kata beliau, apabila keduanya yang melakukan transaksi jual beli, pihak pembeli dan pihak penjual, jujur dan menerangkan, jujur tidak ada yang dusta, menerangkan tidak ada yang ditutupi, akan diberkahi jual beli mereka berdua. Namun apabila ada dusta dan menutupi aib, sayur sudah kemarin tinggal diperciki air terus biar kelihatan segar, baru dia bentuk pulang sampai ke rumah sudah layu. Demikian dia menutupi, ada unsur kedustaan. Kata Nabi SAW, muhiqat barakatu bai'ihima, akan hilang keberkahan dari perniagaan. Padahal Nabi SAW menyebutkan bahwasanya termasuk profesi yang diberkahi adalah jual beli. Kullu bai'in mabrur, kata beliau. Setiap perniagaan diberkahi, namun dengan catatan jujur dan menerangkan. Jadi kalau dusta dan menyembunyikan aib, hilang keberkahannya. Kemudian dari sini juga kita tambah di depan tadi bahwa orang yang barangnya bagus, kualitas baik, tak perlu untuk dibumbui dengan sumpah-sumpah. Jadi sekarang kalau orang bersumpah biasanya ada sesuatu yang dia sembunyikan. Ar-rabi'ah yang keempat, al-wa'idu syadid yang keempat. At-tanbihu ala anna dzamba yu'azzam ma'a qillati ad-da'in. Oke, ini penting. Yang keempat adalah peringatan bahwa satu dosa terkadang ditinggikan, dibesarkan, ancamannya dan ganjarannya bersamaan dengan kecilnya faktor penyebab. Ini diambil dari hadisnya Salman. Apa maksudnya? Kita ulangi pembacaan hadisnya. Kata Salman Farisi, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, "Salatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Tiga jenis orang yang Allah tidak akan mengajak mereka berbicara, tidak akan mensucikan mereka, serta bagi mereka siksaan yang pedih pada hari kiamat. Usyaimit az-zani. Usyaimit adalah 6 campuran rambut hitam dan putih. Tapi orang ini sudah tua, tapi masih mau berzina. Artinya orang yang sudah tua, hasrat untuk hubungan intim kecil, tapi masih mau berzina. Artinya ini satu dosa atau bisa dibesarkan hukumannya apabila faktor yang menggiring kepada dosa tersebut kecil atau minim. Demikian juga orang ailun mustakbir,
orang miskin tapi sombong. Dalam sebagian riwayat lagi di dalam Sahih, Rasul menambahkan, "Nah, wa ghaniyun sariq." Orang kaya tapi mencuri. Untuk apa dia mencuri? Dia sudah punya. Karena secara bahasa kaya artinya adalah ghaniyun artinya adalah tidak butuh. Tidak butuh artinya tidak butuh kepada yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya, "Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid." Wahai sekalian manusia, kalian adalah fakir. Arti dari fakir adalah butuh kepada Allah, sedangkan Allah adalah ghaniyun. Allah tidak butuh. Hamid. Arti dari kaya secara bahasa kaya tidak butuh. Tapi ketika dia kaya kemudian masih butuh kepada harta, artinya dia masih mau mencari dengan cara yang haram. Jadi terkadang dosanya berlipat ganda. Orang miskin mencuri, orang kaya mencuri, lebih besar ganjarannya orang kaya yang mencuri. Anak muda yang berzina dengan orang tua yang berzina, lebih besar ganjarannya orang tua yang berzina. Anak muda, ya, saya sudah mengatakan bahwasanya asyabab fihi mutaish. Para pemuda terdapat, gejolak jiwa muda, serba ingin mencoba, penasaran, pengen tahu. Orang tua dia sudah rasa, apalagi yang dibutuhkan, sudah tahu, sudah rasa. Ketika terjerumus ke dalam perzinahan, ganjarannya lebih besar. Demikian juga kebalikannya. Ini dalam masalah dosa. Dosa apabila faktor penyebabnya tipis atau minim, kemudian tetap terjerumus, berlipat ganda dosanya. Para ulama juga mengikut sertakan dalam permasalahan apabila satu amalan, sangat sedikit yang mengamalkannya, kemudian dia amalkan, pahalanya pun berlipat ganda. Seperti sebagian orang mungkin, zaman sekarang orang sudah jarang mengenakan namanya imam, sorban. Ini adalah sunnah dari Nabi SAW. Maksud kami, ini adalah dikenakan oleh Nabi SAW. Barang siapa yang meniatkan untuk mengikuti beliau dalam hal imamah, diberikan ganjaran. Dan zaman sekarang sangat sedikit, makanya ganjarannya pun besar. Mungkin juga orang menghidupkan untuk sholat menggunakan sandal, memakai jubah, memakai gamis. Intinya dia menghidupkan syiar Islam yang sudah terlupakan. Ganjarannya besar, pahalanya besar, berlipat ganda. Yang beliau maksudkan pada masail keempat, karena itu yang terdapat dalam dalil bahwasanya dosa apabila faktor penyebabnya tipis atau minim kemudian diamalkan, dosanya berlipat ganda. Demikian juga seseorang yang menghidupkan sunnah yang sudah terlupakan. Ketika banyak orang tidak mengamalkannya, kemudian dia mengamalkannya, pahalanya pun besar. Al-khamisah, yang kelima, zammul ladina yahlifuna wa la yastahlifun. Celaan bagi orang yang bersumpah namun tidak diminta untuk bersumpah. Arti dari kalimat ini bahwasanya terkadang orang minta dibutuhkan, menguatkan berita yang dia bawa butuh dengan sumpah. Kalau dia diminta sumpah kemudian dia bersumpah, hal ini lumrah, biasa, dia bersumpah. Namun terkadang sebagian orang dia tidak diminta untuk bersumpah, kemudian dia bersumpah lagi pada perkara-perkara yang sepele, rendah, hina dina. Jadi kita tahu bahwasanya bersumpah dengan nama Allah, Allah adalah agung besar. Jangan disepelekan, jangan diremehkan. Dan ini merupakan inti dari bab yang sedang kita kaji. Kita bertauhid berkaitan dengan sumpah bahwasanya Allah Akbar, Allah A'zam, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Jangan disetarakan dengan barang dagangan yang hina dina kita jual hanya dengan tujuan untuk melariskan. Melakukan barang dagangan kita yang rendah, kita gadaikan nama Allah Subhanahu wa taala. Tercela. Bersumpah dari ibadah, kemudian bersumpah pada tempat-tempat yang dibolehkan, pada tempat-tempat yang pantas untuk bersumpah. Dalam hal seperti itu tidak tercela. Bahkan Nabi SAW bersumpah, Allah Subhanahu wa taala pun bersumpah. Allah anjurkan Nabi kata sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yastambi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa ma antum bimu'jizin." Perkara apa? Perkara hari kiamat. Wahai Muhammad, dalam ayat tersebut mereka akan bertanya kepada engkau, apakah hari kiamat memang betul? Hari kiamat apakah memang pasti? Allah perintahkan, "Qul i wa rabbi." Wahai Muhammad, katakanlah, pasti demi Allah, innahu lahaqqun. Dia adalah pasti.
Ya betul. Nah, hakul yakin. Wa ma antum bimujizin, dan kalian tidak sanggup, tidak berdaya untuk menolaknya. Jadi Allah perintahkan Nabi SAW untuk bersumpah pada perkara apa? Penegasan akan tegaknya hari kiamat. Hari kiamat agung. Yang Allah janjikan kepada umat manusia akan adanya hari kebangkitan, hari penghitungan amalan surga atau neraka. Allah perintahkan Nabi SAW untuk bersumpah, dan pada tempat-tempat seperti ini boleh. Pada perkara yang sepele, jangan. Boleh untuk bersumpah apabila diminta untuk bersumpah. Ini tidak termasuk senang. Tapi tidak diminta untuk bersumpah, dia bersumpah. Mereka maksudnya orang tersebut dari perkataan dia, butuh untuk dicek lagi. Ketika maksudnya orang tersebut tidak mengagungkan Allah, tidak membesarkan Allah, tidak menghormati dan memuliakan Allah di dalam dadanya. As-sadisah yang keenam, sana'uhu sallallahu alaihi wasallam 'ala al-quruni ats-tsalatsa aw al-arba'a wa dzakara ma yahdisu ba'dahum. Pujian beliau sallallahu alaihi wasallam kepada 3 generasi pertama atau 4. 3 datang dari hadisnya Imran, yang keempat kita kepada makna riwayat yang ragu. Wala kumpulan dalil yang datang dirojihkan bahwasanya ada 3 dari hadis-hadis yang lainnya. Pujian beliau kepada sebagian umat, umat ini seluruhnya, baik itu 3 generasi pertama atau yang setelahnya, bahkan sampai tegaknya hari kiamat, adalah baik apabila mereka menempuh jalan-jalan kebaikan. Dan Allah puji hal tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, umat ini secara umum adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat seluruhnya. 3 generasi pertama ataupun yang setelah mereka, sampai hari ini, bahkan sampai tegaknya hari kiamat, mereka adalah umat terbaik. Dengan amalan, kalian memerintahkan kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Apabila 3 sifat ini, 3 ciri ini ada pada seseorang dari umat ini, dia adalah baik. Meskipun dari kalangan selain 3 generasi pertama. Demikian juga kebaikan yang lainnya juga ditunjuk oleh semacam perkataan Nabi SAW. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an serta mengajarkannya. Siapapun yang mempelajari Al-Qur'an serta dia mengajarkan Al-Qur'an, meskipun selain daripada 3 generasi pertama, dia adalah terbaik. Hanya saja 3 generasi terbaik ini adalah yang lebih unggul daripada umat seluruhnya. Kita katakan mereka adalah pemimpinnya umat, 3 generasi emas pertama ini. Meskipun dijumpai bahwasanya bisa jadi ada yang lebih alim, ada yang lebih abid, ada yang lebih dijumpai selain daripada 3 generasi ini, mungkin ada yang lebih alim atau ada yang lebih rajin beribadah. Hanya saja dalam hal kebaikan, 3 generasi ini lebih baik secara garis besar. Namun dalam sebagian sisi dan aspek per individu, bisa jadi ada yang mungkin lebih alim, atau ada mungkin yang lebih hafal Al-Quran. Tidak semua sahabat menghafal Al-Quran, mungkin ada selain daripada 3 generasi ini menghafal Al-Quran, tapi secara umum bahwasanya terbaiknya umat ini ada pada 3 generasi emas pertama. Dan Nabi SAW memuji mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti pada perkataan Allah Subhanahu wa taala, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Pujian dari Allah kepada 3 generasi emas pertama dari ayat tersebut. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, anjuran untuk tidak menyelisihi mereka. Kalau begitu ikuti mereka. Para perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin." Al-mu'minin di zaman tersebut tidak lain dan tidak bukan kecuali mereka adalah para sahabat radhiyallahu alaihim. Ketika ayat tersebut turun, yang dimaksud pada ayat tersebut orang-orang mukmin adalah mereka, para sahabat. Allah memuji mereka, Rasul SAW memuji mereka. Oleh karena itu kita hendaknya memuji mereka. Dari sini mereka memiliki beberapa hak. Mereka, jadi para sahabat. Kita akan mulai dari para sahabat secara khusus. Kemudian 3 generasi emas.
berikutnya secara umum. Mereka memiliki hak, di antaranya adalah untuk menyebutkan mereka dengan kebaikan serta menahan diri untuk menyebutkan dengan keburukan. Meskipun ada, tak menutup kemungkinan yang tidak ada salah hanyalah para nabi dan rasul maksum, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ada kesalahan, tapi penyebutannya bukan dalam bentuk celaan. Hanya sekedar pemberitaan agar orang tidak mencontoh dia, tapi tetap dipuji. Ini yang paling pertama adalah mereka memiliki hak untuk dipuji dan disebutkan dengan kebaikan serta menahan lisan-lisan kita untuk menyebutkan mereka dengan keburukan. Kemudian yang kedua adalah mendoakan mereka. Selain memuji, demikian juga mendoakan mereka setiap kali lewat nama mereka, wa ila dengan perantara mereka sampai agama kepada kita dengan murni tanpa ada perubahan. Karena perantara mereka, makanya mereka punya hak untuk kita doakan ketika nama para sahabat dibaca, disimak, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum dan semisalnya. Kalau para tabi'ut tabi'in rahimahullah, rahmatullahi alaihi, Allahu yarhamu dan semisalnya didoakan. Selain didoakan, mereka pun memiliki hak untuk kita minta ampunan kepada mereka. Jadi orang mukmin tidak meminta ampunan kepada diri dia sendiri, bahkan meminta ampunan juga kepada orang lain, apalagi yang pantas seperti pihak-pihak ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Ketika Allah memuji di depan, ada kaum muhajirin dengan sifat-sifat terpuji mereka. Membela Allah dengan harta dan nyawa mereka. Kemudian ada kaum Ansor yang cinta kepada sahabat mereka yang datang ke negeri mereka. Bahkan mereka lebih mengunggulkan orang lain dalam perkara duniawi daripada diri mereka sendiri. Allah susul pada peringkat yang ketiga bahwasanya orang-orang yang datang setelah mereka, setelah muhajirin dan ansor, setelah para sahabat. Mereka katakan, ya Allah ampuni kami serta ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Mereka adalah orang-orang terdahulu. Memiliki hak untuk minta istighfar kepada mereka. Kalau Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, kalau Nabi Nuh berdoa kepada Allah, Rabbi ufirli wali walidayya, waliman dakhala baiti ya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Jadi kita minta ampunan bukan cuma kepada diri kita sendiri, kita minta ampunan juga kepada orang lain. Yang paling pertama, yang paling pantas untuk kita minta ampunan kepada mereka adalah orang ini, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, karena dengan perantara mereka sampai agama Islam kepada kita. As-sabi'ah yang ketujuh, innal ladzina yashhaduna wa la yastashhadun. Disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud. Dalam hadis juga Imran bin Husain. Jadi setelah 3 generasi emas pertama ini, ada kaum, sekelompok orang yang datang setelah mereka, sifat mereka adalah ini. Jadi bersaksi tanpa diminta persaksian bukan sifat dari 3 generasi emas pertama. Kalau tidak diminta berbicara, dia berbicara. Tidak minta persaksian, dia bersaksi. Ini menyelisihi. Ini menyelisihi sifat dari 3 generasi emas pertama. Mereka berbicara ketika minta untuk berbicara. Mereka bersaksi ketika diminta untuk bersaksi. Wala orang yang bersaksi tanpa diminta untuk bersaksi menyelisihi 3 generasi emas pertama yang datang dari hadisnya Imran bin Husain dalam Sahih. Kemudian yang lain juga adalah bahwa mereka berkhianat ketika pada momen-momen dituntut dari mereka untuk amanat. Mereka berkhianat ketika diminta untuk pada momen-momen amanat. Mereka tidak amanah. Bahkan mereka berkhianat. Dan ketika mereka nazar, baik kepada hak Allah atau pada hak Bani Adam, mereka tidak menunaikannya. As-saminah yang ke-8 serta yang terakhir dan sini mungkin kita tutup. Qaulus salaf yadribuna as-sighar 'ala syahadati wal ahd. Perihal bahwasanya para salaf dahulunya, penukilan dari Ibrahim An-Nakhai adalah tabi'in. Yang dimaksud dengan dahulunya para salaf yang mereka adalah para sahabat. Dan bisa juga para sahabat ini adalah waliul amr, auliyaul umur, bisa jadi mereka adalah pemerintah yang memiliki wewenang
dalam memberikan ta'dib, ta'zir, hukuman dan ganjaran. Kita perhatikan dulu. Dahulunya para salaf yakni mereka memukul anak-anak kecil pada perkara persaksian dan janji. Artinya ketika tidak menepati. Nah, tidak diminta untuk bersaksi, jangan bersaksi. Kalau tidak akan mendapatkan hukuman. Dari siapa? Dari waliul amr. Atau bisa jadi ini adalah orang-orang yang dibawa wewenang mereka seperti orang tua terhadap anak, guru, terhadap murid dan semisalnya. Tapi pada pihak yang lain jangan. Nah, engkau memukul anak orang tuanya akan marah. Ini gini kepada makna bahwasanya pada pihak-pihak yang memiliki wewenang, pemerintah akan rakyatnya, orang tua akan anaknya, serta guru akan muridnya. Kalau setiap anak salah kemudian kita pukul. Nah, dalam hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha sayu'adzibu man 'adzaba an-nasa fid dunya." Atau kita sebutkan dulu tentang riwayat alur cerita Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Dia pernah datang ke negeri Syam. Ketika itu Syam telah dikuasai oleh kaum muslimin. Dia melihat ada sebagian orang yang dijemur di terik panas matahari di depan semacam mungkin rumah pemerintahan. Dia bertanya bahwasanya ma balu haula, kenapa gerangan orang ini dijemur. Diberitahukan kepada waliul amr di negeri tersebut bahwasanya orang ini adalah kafir dhimmi, kafir yang memiliki jaminan keamanan untuk tinggal di negeri Islam, berhukum dengan hukum Islam meskipun mereka memeluk agama mereka tapi membayar upeti atau pajak. Mereka terlambat bayar pajak. Nah, diberikan hukuman dijemur. Akhirnya ditegur oleh Hakim bin Hizam sambil menyampaikan hadis yang tadi, "Innallaha sayu'adzibu man 'adzaba an-nasa fid dunya." Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa orang lain di kehidupan dunia. Pada perkara-perkara yang bukan wewenang dia. Apalagi pada perkara-perkara yang tidak ada dalilnya. Nah, anak orang lain salah dia pukul. Ini bukan hak engkau. Laporkan kepada orang tuanya yang memberikan ganjaran. Setiap anak kita pukul, ini siapa kita? Hadis ini akan tertuju kepada kita. Barakallahu fikum. Kalau nasihat, hal tersebut terbuka lebar. Nasihat tertuju kepada siapapun, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, ketika dia adalah pemeluk agama Islam, kata Nabi SAW, ad-dinun nasihat. Tapi memberikan hukuman dan ganjaran ada pihak-pihak tertentu yang tadi kita sebutkan di depan. Nah, pemerintah kepada rakyatnya, orang tua kepada anaknya, kemudian guru kepada murid. Tapi kita juga masukkan juga di dalamnya adalah istri terhadap suami. Mungkin cukup yang telah kita ambil pada pertemuan kita di malam hari yang berbarokah ini. Alhamdulillah telah kita selesaikan satu bab pada 2 malam berturut-turut. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.